Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ucapkan dengan lisan kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka insyaallah mendengarkan ceramah singkat nasionalisme dalam rangka menyangkal paham radikalisme. Malam ini kita bersama dengan Ustadz kita Al-Fadil Ustadz Taufik Zulfahmi MA, yang mana beliau adalah ASN di Kementerian Agama, kemudian juga pengisi tetap di Surau TV. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini alhamdulillah Bapak Kompol John Henry SH.MH. Maka kita sapa dulu pertama Ustadz Zulfahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dan juga kepada Bapak Kompol John Henry SH.MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Bapak kita, Bapak Kompol John Henry SH.MH, sebelum kita mendengarkan kajian Islam atau ceramah singkat dari Ustadz kita, Ustadz Taufik Zulfahmi, tentang nasionalisme dalam rangka menyangkal paham radikalisme. Kepada Bapak Kompol John Henry, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Ya, Pak. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Taufik, kemudian Pak Moderator, Pak Ridho, kemudian pemirsa Surau TV dimanapun berada. Malam ini kami bersama Pak Ustadz Taufik dalam rangka kegiatan untuk menangkal paham radikalisme, terutama di daerah Sumatera Barat. Tentu ini suatu hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Pertama-tama marilah kita menjaga puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan umat yang Nabi Muhammad SAW. Bapak Ustadz, Bapak Moderator, pemirsa Surau TV dimanapun berada, malam ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Moderator sudah datang dalam rangka kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Ranah Minang, tentang menangkal paham radikalisme, terorisme, termasuk intoleransi yang sekarang banyak terjadi di mana-mana. Untuk itu mungkin nanti pada kesempatan ini bisa Bapak Ustadz menyampaikan kepada masyarakat melalui media Surau TV ini, sehingga pemahaman terhadap masyarakat tentang ini, kami yakin dan percaya Ustadz mungkin juga banyak pengalaman, banyak ilmu. Mungkin nanti juga Pak Moderator, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini yang kita laksanakan mempunyai nilai ibadah. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Moderator untuk kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Bapak kita, Bapak Kompol John Henry SH.MH, yang telah memberikan kata sambutan kepada kita. Bagaimana yang beliau katakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala lewat kegiatan yang kita adakan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, terutama di masyarakat Ranah Minang, kemudian umumnya adalah Indonesia, NKRI yang kita cintai, yang kita bela sampai akhir hayat kita. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke Ustadz kita, Ustadz Taufik Zulfahmi MA, akan memberikan
materi kepada kita tentang bagaimana sikap nasionalisme kita dalam rangka menyangkal paham radikalisme. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkelimpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan hari ini dalam membahas persoalan yang sangat urgen sekali untuk masyarakat kita, Pak. Yaitu masalah bagaimana sih kita menangkal terorisme. Tentunya tugas ini adalah tugas yang mulia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada aparat yang diberikan amanah, begitu juga para dai-dai yang mengajak kepada jalan yang benar, dan Allah mudahkan untuk mencerdaskan masyarakat, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai terorisme, memang telah diberikan gambaran-gambaran di dalam agama melalui nas-nas dari Allah Ta'ala, begitu juga dari Nabi SAW. Kalau kita melihat salah satu tugas yang paling inti, seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran tersebut dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi Ibrahim seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, Allahumma ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian apalagi doa beliau? Warzuq ahlahu minat thamarat. Berilah kepada ahlinya thamarat, buah-buahan, artinya rezeki di sini. Memang kalau kita melihat, kenapa sih didahulukan doa agar diberikan keamanan? Lalu yang kedua, baru ada rezeki, mungkin kesejahteraan. Karena memang di sini tidak akan mungkin dari negeri itu akan sejahtera sebelum ada keamanan. Sebelum ada perasaan-perasaan bagi penduduknya, bagi setiap perangkat-perangkat yang ada di negara itu rasa hati yang nyaman untuk hidup, kemudian untuk menjalankan tugas-tugasnya, ya. Maka dari itu memang Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul mengetahui bahwasanya sungguh kesejahteraan itu baru bisa terjadi ketika memang negeri itu sudah aman. Maka kalau kita melihat apa sih faktor terpenting dari adanya keamanan negeri ini, Pak? Kalau kita melihat, Allah Ta'ala juga berfirman, walau amana ahlul qura wattaqau. Kalau seandainya telah beriman ahlul qura, artinya penduduk negeri itu betul-betul beriman, wattaqau, dan betul-betul bertakwa dia, la fatahna, lalu Allah katakan sungguh. Ini dengan kata penguatan, ya. Allah mengatakan sungguh akan kami berikan kepada mereka itu, atau bukakan kepada mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau kita melihat adanya keberkahan, kesejahteraan itu atau keamanan negeri itu adalah dari adanya keimanan seseorang atau penduduk negeri itu yang betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa. Lalu kita melihat sebagaimana tema hari ini. Nah, apakah seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim tadi, bahwasanya mau sejahtera, maka yang harus diperoleh dahulu kan keamanan.
Nah, ternyata dalam realitas kita hari ini memang Allah menguji penduduk negeri kita itu dengan adanya paham-paham radikalisme. Kalau seandainya kita melihat, tentunya ini adalah juga faktor penghambat nanti kesejahteraan dari kehidupan rakyatnya. Ya mungkin rasanya tidak aman, Pak. Mungkin ini mau melakukan ini ada ancaman dan sebagainya. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW telah menggambarkan ya bagaimana sih eksistensi sebenarnya dari paham radikalisme itu atau terorisme lah nanti yang melahirkan terorisme. Kalau kita melihat informasi-informasi yang diberikan oleh Rasulullah ini cukup padat ini Ustaz Ridho. Memang Rasul itu ya betul-betul memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih petunjuk-petunjuk tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini mendeskripsikan eksistensi dari radikalisme, Pak. Kemudian menggambarkan sih ciri-cirinya. Lalu terakhir memang Rasulullah memberikan apa yang harus dilakukan. Nah, sebelumnya tentunya sesuai dengan harapan kita, terutama Bapak selaku yang diberikan amanah di sini, Pak, tugas untuk mengamankan negeri dan juga satuan Bapak. Tentunya kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan ini, Pak. Negeri kita ini betul-betul aman, ya. Kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk serta kekuatan untuk menyelesaikan keamanan negeri kita. Lalu Rasulullah SAW beliau memberikan suatu informasi melalui sabda beliau, saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Akan hadir atau akan keluar di akhir zaman nanti suatu kaum. Ahdatsu asnani. Dia masih muda-muda, Pak. Umurnya masih muda. Kemudian sufahaul ahlam. Pemikirannya pendek, ya. Mungkin agak emosi tinggi dan sebagainya. Tergesa-gesa. Ya, bodoh dan emosinya tinggi. Sufahaul ahlam, ya, panjang angan-angannya. Kemudian kata Rasulullah, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka itu rajin membaca Al-Qur'an. Rajin membaca Al-Qur'an, akan tetapi kata Rasulullah, la yujawizu imanuhum hanajrahum. Keimanan mereka itu tidak sampai kepada tenggorokan. Berarti hanya keimanan berupa ucapan-ucapan saja. Lalu kata Rasulullah SAW, yamrukuna minad din. Mereka ini keluar dari agama kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruan. Lalu sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan, fa'ainama lakitumuhum, ya, di mana saja kamu mendapati mereka. Ini luar biasa, Rasulullah memberikan sebuah solusi. Di mana saja kamu mendapati mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Perangi mereka. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan, fa inna fi qatlihim, sungguhnya dari memerangi mereka itu ajron, pahala, Pak. Karena memang dengan ini Rasulullah berarti tahu ini bahwasanya ini adalah sesuatu yang prinsip dan penting sehingga Allah berikan pahala. Ya, ajron liman qatalahum, bagi siapa yang memerangi mereka yaumul akhirah, ya, yaumul qiyamah atau yaumul akhirah, di hari kiamat nanti. Nah, di sini Nabi SAW di potongan hadis pertama, ya, saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan hadir atau akan keluar ini satu kaum di akhir zaman. Jadi ini menyebutkan eksistensi mereka. Kan kadang-kadang orang nggak percaya ini. Bisa jadi ini ya betul teroris ini apa enggak? Akan ada atau enggak? Nah, di sini statement yang betul-betul mengena dari Rasulullah SAW. Dan ini memang kenyataan yang kita hadapi. Akan hadir di akhir zaman. Sampai-sampai dalam riwayat lain ini, Pak, Rasulullah memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Nah, kata Rasulullah SAW, setiap kornun, artinya setiap masa,
setiap abad mereka akan keluar. Sampai dalam hadis ini Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW mengulang-ulangnya itu sampai 20 kali. Hanya mengatakan bahwasanya ini kaum ini akan keluar dia, akan keluar dia. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan quti'ah. Setiap dia keluar dipotong. Dipotong maksudnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan dibasmi habis. Ya. Oleh mungkin orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, untuk menghapuskan mereka. 20 kali Rasulullah dalam riwayat lain, Ibnu Umar mengatakan, ini 20 kali Rasulullah mengatakan hal ini. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya mereka eksis, tak akan terhapus sampai akhir zaman. Sampai di riwayat itu dikatakan hatta sampai mereka itu keluar bersama pasukan-pasukan Dajjal. Pasukan-pasukan Dajjal. Walhasil tentunya ini adalah rantai yang tak pernah putus sampai nanti di akhir zaman. Tapi ada satu kaum yang bisa menghapuskan pemahaman-pemahaman mereka bersama orang-orangnya. Lalu dalam hadis tadi Ustaz Ridho ya digambarkan Pak, bagaimana sih ciri-ciri mereka? Lalu Rasul mengatakan yang pertama ciri-ciri mereka itu ahdatsu asnanin. Ya. Ahdatsul asnan maksudnya adalah mereka masih muda. Kalau sekarang ini kan yang muda-muda itu semangat tinggi, meletup-letup. Nah, kalau kita melihat ini Pak, memang objek dakwah mereka itu salah satunya adalah golongan muda. Ya, karena mungkin mereka masih diboyang-boyangi rasa semangat, kemudian cita-cita yang agak tinggi. Biasanya apa yang diapakan? Yang tentunya maksudnya cara Perekrutan berdakwahnya itu. Ya memang disampaikan nanti juga akan diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka bacakan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan dengan pemahaman yang benar. Nah, di sini saja di step pertama digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka ini muda belia. Berarti memang salah satu potensi mereka itu ikut dalam pemahaman ini adalah dari mudanya mereka. Muda mereka mungkin belum punya ilmu dan sebagainya. Yang kedua, setelah disebutkan oleh Rasulullah SAW secara umur di sini, sufahaul ahlam. Sufaha ini safih, bodoh. Ahlam ini mimpi-mimpi atau pemikiran-pemikiran. Jadi memang Rasul menggambarkan ini punya impian-impian, ya, tapi impiannya bodoh, atau mungkin impian yang palsu lah. Mereka mungkin menggambarkan kepada madu'unya yang dia dakwahi, kita ini adalah jalan yang benar. Insya Allah kita akan berkumpul dengan jemaah-jemaah dan akan memperoleh kemenangan. Sampai memang bisa jadi ditargetkan kita menang begini besok. Nah, sufahaul ahlam. Lalu kata Rasulullah yang ketiga, yaquluna min khairi qailil bariyah. Mereka itu rajin membaca Al-Quran. Maksudnya mereka itu berbicara melalui sebaik-baik perkataan bariyah, ya. Artinya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, apakah setiap orang baca Al-Quran itu terindikasi dia radikal? Enggak. Ya. Artinya secara ibadah mereka kuat di sana. Tapi Rasul menggambarkan bahwasanya mereka hanya ibadah seperti itu, tapi keimanan mereka itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, para sahabat pun digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sahabat pun akan heran ini. Amalan-amalan yang mereka lakukan mungkin terkalahkan sholat, terkalahkan baca Al-Quran, menghafal Quran, begitu juga terkalahkan amalan yang lain. Merasa rendah lah, gitu ya. Akan tetapi, yang keempat, kata Rasulullah, setelah mereka itu rajin ibadah dan sebagainya, yang keempat, mereka itu la yujawizu, ya, tidak akan sampai iman mereka itu hanajirahum, ke tenggorokan. Maksudnya iman itu mesti sampai ke hati, ke qalb, ya.
Akan tetapi ini iman mereka itu hanya pembicaraan saja, di hatinya kosong, tidak ada iman. Ibadah rajin. Tapi ibadahnya rajin. Ya mungkin kuatnya luar biasa untuk ibadah di sana gitu ya. Akan tetapi tidak sampai ke tenggorokan itu iman mereka. Apa yang mereka baca dari Al-Quran tidak akan sampai ke tenggorokan mereka. Nah, ini ciri-ciri mereka yang disebutkan di sini, yang berukuna minad din. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruan. Maksudnya ketika seseorang memanah binatang buruan, lalu anggaplah mungkin rusa. Kulit rusa itu bisa tembus oleh anak panah itu. Lalu anak panah itu meleset ke tempat yang lain, tidak tersisa mungkin bekas buruan itu, apakah dagingnya atau darahnya, tidak ada berbekas sedikit pun, seperti panah yang anak panah awal lah gitu. Yang tembus ya? Sudah tembus, tapi nggak ada sisa-sisa apanya gitu. Mereka itu keluar dari agama. Nah, tentu kita sedikit akan bertanya ini, Ustadz, mereka ini rajin baca Al-Quran, rajin ibadah, ya. Tapi kenapa tidak sampai ke tenggorokan mereka? Tentu kita bertanya, apa sih contohnya? Ketika kita melihat dakwah-dakwah yang ada di sana, contohnya itu adalah, ini yang paling prinsip, salah satunya dalam Al-Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah gambaran, tapi mereka salah tafsir. Ya. Faman lam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia itu kafir. Di sini dimaknakan oleh orang yang memiliki paham seperti ini ya, mereka itu kafir, keluar dari agama Islam. Jadi memang ketika kita melihat mereka mendakwahi seperti ini, yang tidak berhukum terhadap hukum Allah, sampai memang dia itu mengatakan, ya dakwahannya mengatakan ini tidak pakai hukum Allah, ya, apakah itu masyarakat atau bagian pemerintah tidak pakai hukum Allah, maka kafir semua, ya. Jadi apa sih efek mengkafirkan orang lain? Walaupun mereka berdalih secara Al-Quran, tapi rupanya salah menafsirkan. Efek ketika mengkafirkan orang lain itu betul-betul yang pertama, kalau kita melihat mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang dari agama, misalnya kita ini ya dikeluarkan dari agama, halal darah, ya. Kemudian setelah itu orang kafir itu kan halal harta. Apa yang terjadi? Mungkin kalau Bapak yang selaku mengetahui mungkin bagaimana membunuh dan sebagainya. Halal bagi mereka. Halal. Karena di luar golongan ya, yang sepah dengan mereka itu boleh dibunuh. Halal untuk dibunuh. Ya, kafir ya. Sehingga Rasulullah SAW Pak memang memberikan satu gambaran, ya, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka itu membunuh orang-orang Islam. Maka lihatlah dari paham-paham radikal itu, kadang yang dibomnya masjid, ya, di mana orang-orang Islam banyak di sana. Kenapa? Karena memang mereka itu beranggapan bahwasanya di luar golongan itu adalah kafir. Musuh. Ya, musuh. Sampai hatta kalau kita melihat, sampai orang tuanya pun dikafirkan. Jadi kalau sudah mengeluarkan seseorang dari agama, ya anggaplah orang kufur, tentu diperangi, apapun halal dilakukan terhadap orang kufur. Nah, yang kedua, kalau kita melihat halal harta. Nah, bagi orang yang sudah masuk dalam golongan ini, ketika menghalalkan harta orang-orang kafir, maksudnya dianggap kafir, dia ada harta fai maksudnya, yaitu harta rampasan dari orang kafir, dirampas secara diam-diam. Kadang-kadang mungkin dijadikan sebagai modal untuk gerakan, ya,
modal untuk dakwah. Mungkin mungkin ada potensi-potensi yang keuangan mereka bisa diambil dari mungkin toko atau ATM dan sebagainya. Mereka lakukan dengan dalil ini halal untuk diambil karena ini milik orang kafir. Nah, ini kan terjadi hari ini. Kemudian kita melihat lagi sebab atau akibat hukum fikihnya terhadap mengkafirkan orang lain. Akibatnya apa? Nggak boleh nikah sama orang kafir. Jadi mereka itu kadang-kadang nikah sama golongan mereka. Begitu juga tidak boleh wali nikah itu orang kafir. Ini satu golongan ini. Iya. Yang punya paham radikal atau khawarij tadi. Lalu dia mau nikah. Siapa yang menikahkan? Bukan bapaknya yang nikahkan wanita ini, tapi pimpinannya. Iya, pimpinannya. Walhasil beginilah kerusakan satu penyelewengan ayat. Iya. Ya, yang mereka maknakan pengkafiran itu adalah mengkafirkan saudara-saudara mereka sendiri. Iya. Dan banyak lagi, apakah nanti itu yang berhubungan dengan Salat mereka gimana, Ustaz? Ya, itulah salah satunya. Makanya banyak hukum fikih lagi yang berhubungan dengan masalah ini. Apakah ibadah, misalnya sholat. Kadang-kadang kita melihat, Pak, dari beberapa pemahaman yang terjadi itu nggak gabung sama kaum muslimin. Kadang misalnya sholat Jumat, kadang nggak sholat Jumat. Jadi banyak, karena memang imamnya bukan imam dari dia. Jadi memang kalau kita melihat sempat ini masuk dalam pemahaman seperti itu, maka secara pemahaman pribadi, agama pribadi memang betul-betul rusak. Nah, kemudian apalagi nanti mereka itu atas nama Islam, atas nama ini mungkinlah tampilan Muslim, merampas harta. Atas nama Muslim mereka itu membunuh hanya karena memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Jadi ini yang kita takutkan, Pak, dari muda-muda itu, karena mereka itu telah merasa benar berada di dalam golongan mereka. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya ya pemahaman ayat itu? Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah, mereka itu kafir. Kafirnya apa? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kufurun duna kufrin, zulmun duna zulmin. Artinya kafir yang di bawah kekafiran, maksudnya yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti kufur nikmat atau istri kufur kepada suami. Jadi di sana tidak ada ulama yang mengatakan kafir yang dalam surah Al-Maidah tadi, ya, kafir yang dimaksudkan di situ bukanlah, tidak ada ulama yang memahami keluar dari Islam. Bukan kafir harbi. Enggak, bukan kafir yang harus diperangi, enggak. Ya, tapi itu adalah sama dengan kufur nikmat. Kufur nikmat. Itulah akhirnya, Pak, yang terjadi. Ya. Itu karena bodohnya dalam beragama, awal hasil itu yang terjadi. Sekarang mereka masih ada, Ustaz? Nah, makanya itu statement dari Nabi dulu. Kalau kita melihat dari dalil, informasi ini qat'i langsung dari Nabi SAW. Artinya, yang pertama dalam hadis Bukhari Muslim tadi, saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan datang kaum di akhir zaman. Maksudnya yang berpaham takfiri seperti ini, radikal seperti ini. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain, ya, kullama, setiap kornun, setiap masa, abad akan keluar mereka quti'ah, lalu mereka itu akan dihapus. Ini 20 kali kata Ibnu Umar, Rasul mengucapkan itu. Berarti memang ada eksistensi, memang mereka ada. Dan setelah hilang timbul lagi untuk periode berikutnya sampai mereka itu mengikuti pasukan-pasukan Dajjal.
Ya, untuk wakil sekarang ini Ustaz, ini bagaimana perkembangan mereka kalau sepengetahuan Ustaz gitu? Kalau kita melihat dari kacamata Islam lah ya, kita hanya melihat salah satunya dari buku-buku. Ya, buku-buku. Banyak buku-buku yang Islam lah gitu ya. Ketika kita melihat penilaian terhadap bagaimana kondisi umat sekarang ini, kan banyak membahas tentang umat. Di antara mereka, sengaja atau tidak sengaja, telah berisi pemahaman seperti ini. Kita nemukan ini ada kitab tafsir yang dalamnya mengajak pada faham kekufuran. Contohnya, dalam tafsir itu kita melihat informasi, Pak, karena kita juga membaca kitab-kitab yang lain. Dalam tafsir itu dikatakan tidak ada yang Muslim sekarang ini dari umat Islam. Mereka telah kembali kepada jahiliyah. Ini dalam tafsir yang terkenal. Kalau kita lihat di masjid sana ada tafsirnya. Kemudian dijual-jual bebas ada tafsirnya. Klaim seperti ini sama saja mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Begitu juga ada fikrah-fikrah dari tulisan-tulisan yang lain. Nah, tentunya ini kita melihat dari sana ya, tulisan-tulisan artikel-artikel yang ada. Media massa, kalau kita melihat eksistensinya, Pak, mungkin dari sisi Bapak langsung bisa melihat bagaimana media massa itu menggembar-gemborkan pemahaman-pemahaman seperti itu ada. Ustaz, secara pengalaman gimana Ustaz? Pengalaman Ustaz ya. Iya. Ya, qadarullah ini Pak, memang kita lebih lah 10 tahun di sana gitu Pak. Iya. Ya, tentunya kita bertobat dari itu Pak. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Ustaz Taufik dulu masa mudanya kena ya. Masa muda. Betul kata Nabi Pak. Iya. Maksudnya muda-muda itu ketika itu kita masih SMA loh Pak. SMA Ustaz ya? SMA. Masih SMA, kita man lah gitu ya. Dan nilai semangat juang itu tinggi. Ketemu dengan pemahaman seperti ini, klop dia. Karena bahasa pertama itu mereka ini membahasakan loh, ini perjuangan yang betul-betul Yang mulia. Iya. Action gitu ya. Langsung bisa aksi. Dah masuk baiat. Baiat tadi. Ya, terikat kita di situ. Jadi pengalaman Ustaz lebih kurang 10 tahun, kemudian Lebih, bisa keluar. Kenapa Ustaz? Nah, kita sih udah jalan sekian tahun ya Pak ya. Di pertengahan jalan itu baru kita sadari. Tentunya kita update ilmu, karena kita juga sebagai da'i di dalam. Mengajak orang, tentu kita cari hadis, cari Al-Quran, ternyata yang kita pahami semua salah. Dan itu menimbulkan masa ketika itu saya sendiri mengkafirkan orang tua. Masya Allah. Teman-teman saya nikah Pak, bukan dengan wali nikahnya, coba bayangkan. Ini sudah nikah, kumpul dia. Masya Makanya efek fikih itu zina jadinya gitu. Rasulullah betul-betul ancam pemahaman seperti ini. Atas nama agama dia zina jadinya gitu. Atas nama ada teman yang mencuri, betul. Atas nama agama dia begini. Saya tidak puas dalam masalah ini. Kok bisanya pemahaman seperti ini? 7 tahun saya di sana, mulai dari 7 tahun ya lebih kurang. Ketika itu mulai sadar. Tahun 97 kita masuk. Kemudian 2003 lebih kurang berarti 6 tahun. 2003 kita mulai ini gimana nih? Di hati tetap Islam, semangat tentang Islam, tapi kita harus cari konsep. Saya waktu itu memang tidak nyatakan karena tidak kondusif, tidak nyatakan diri keluar. Kenapa? Karena memang keluar dari sana langsung. Ancamannya musuh ya. ancaman.
Iya, iya. Tapi eksekusinya alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Kita dikeluarkan dari sana oleh pimpinan, bukan kita ikrar keluar, karena memang kita sudah mendakwahkan yang benar waktu itu. Kenapa? Kita tanggung jawab kita waktu itu mendidik massa yang ada di sana, ya warga-warga. Ketika itu berapa orang, Ustaz? Cukup ramai, Wah, Ustaz? gimana ya? Cukup ramai juga. Kalau Nantilah ya. ratusan sampai seribuan Iya, lah, iya. gitu ya. Kemudian kita dapat ini dari kitab asli. Wah, rupanya salah. Kita bikin materi, kita sebar. Alhamdulillah sebagian udah kalau begini Ustadz kita kan salah. Iya, salah. Kalau ingin Islam, kita betul-betul kepada Islam yang benar. Kalau kita bikin Islam yang benar itu, ya mulailah dari tulisan kita sebar waktu itu. Kemudian ya akhirnya menimbulkan dari pimpinan, kalau begini ini Taufik ini agak Pemberontak ya. berbahaya. Iya. Berbahaya. Oke, Hasil Masya Allah, ya. kita dikeluarkan. Nah, cuman waktu itu nggak sempat sih. Kita minta juga ya, ketemuan aja kita. Karena kita sama-sama Islam kok. Maksudnya sama-sama ingin Islam ini betul tegak kok gitu ya. Lalu konsepnya gimana sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Itulah kita kompromikan, tentu kita caranya begitu. Akhirnya nggak ada yang mampu untuk bantah tulisan-tulisan yang kita sebarkan, tidak satu tulisan waktu itu. Akhirnya nggak mampu, kita sendiri yang dikeluarkan. Ketika itu memang Ustaz Ridho kita berharap ya ada yang ketika masih golongan itu ya Pak ya, ada yang ikut, kalau dapat ada dai khusus yang pandai bahasa Arab, ahli tafsir dan sebagainya masuk ke sana. Itu harapan kita dulu kan, supaya memperbaiki semuanya gitu ya. Rupanya betul-betul kita harus keluar dari sana, kalau enggak susah. Susah. Oke, subhanallah Ustaz, barakallahu fiik ya atas nasihat dan pengalaman yang Ustaz bagikan kepada kita pemirsa Surah Ibn Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat kepada kaula muda agar jangan sampai terjatuh kepada paham radikalisme ini ya. Iya. Fadhol Ustaz ya. Baik. Nasihat kita ya kepada kaula muda dalam masalah agama, kita harus pegang ini prinsip-prinsip agama ya, karena memang tidak mungkin kita beragama secara semangat saja. Kalau kita melihat, kalau kita ingin beragama, maka mesti kita memiliki ilmu. Kita berharap kepada, ya betul Pak, teman-teman itu ada yang hafal Quran ya. Dulu sempat ada yang dioper ke Kairo gitu ya. Nah, tapi setelah mereka berilmu, mereka keluar. Kita pun seperti itu. Kembali kita kepada Al-Quran, kembali kita kepada Sunnah, maka kita akan mengeluarkan diri sendiri dari pemahaman ini. Kita melihat apa itu ilmu. Ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Sehingga memang Rasulullah SAW sendiri mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara. Kalau seandainya kamu semua berpegang di sini, ya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, apa itu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini harapan kita kepada kaula muda. Jadi kalau beragama itu jangan action dulu. Merasa ini, wah, ini pengorbanannya luar biasa. Sudah manajenya sudah begini-begini. Bisa membawa masa begini. Enggak itu. Kita mesti punya ilmu dulu. Ya, dari Al-Quran dan dari sunnah. Itu yang paling penting bagi kaula muda ya. Masalah ilmu. Kemudian yang kedua, dalam masalah agama, Rasulullah SAW juga memberikan sebuah kaidah
Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu di bawah agamanya, di bawah agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang harus kita jadikan sebagai teman. Ya. Jadi kaidah ini setelah kita betul-betul menuntut ilmu, maka cari teman-teman yang soleh, yang betul-betul pemahamannya itu adalah pemahaman yang sahih. Ya. Yang ketiga, ketika mencari guru, mencari ustadz, karena tentu ini kalau muda misalnya dia mencari tempat bertanya, tempat kajian, maka dia harus memiliki standar ini, kepada siapa dia harus bertanya, kepada siapa dia harus menimba ilmu agama. Kita harus menimba ilmu agama itu adalah kepada orang-orang yang berilmu. Kembali maknanya ilmu itu tadi adalah qaulullah wa qaulur rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Maka alim atau orang yang berilmu itu adalah orang yang dia berbicara betul-betul melalui apa yang diajarkan oleh Allah, artinya Al-Qur'annya betul. Ya, artinya yang dia sebut Al-Qur'an ini tafsirannya betul, ya. Wa qaulur rasul. Kemudian ada juga sandarannya dari hadis. Lalu pemahaman mereka dalam tafsir dan mensyarah hadis adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka insya Allah kalau muda betul-betul, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk berada pada jalan yang benar. Karena memang luar biasa Pak, kalau kita melihat dari saya sendiri dulu itu pertumbuhan itu kadang-kadang 1 bulan 60 orang. Sesuatu itu ya. Karena dia sudah terorganisir, ya sampai kalau data mungkin ribuan, tapi ada yang istiqomah, ada yang tidak. Dengan ilmulah kalau muda itu bisa tersisi. Kita kembalikan dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu Ustaz Ridho. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Semoga pada malam hari ini banyak adik-adik kalau muda mendengarkan nasihat dari Ustaz kita tadi. Terakhir kita mohonkan kembali kepada Bapak Kompol Jan Henry untuk juga memberikan nasihat kepada kita semuanya agar jangan sampai kita memiliki pemahaman yang akan merongrong kesatuan negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada Bapak, silakan Pak. Ini untuk terakhir nih Pak ya. Bapak moderator, Pak Ustadz. Iya Pak. Tadi mungkin apa yang disampaikan Pak Ustadz cukup luas. Baik itu secara pemahaman agama maupun pengalaman sendiri. Luar biasa, Pak Ustadz juga bisa keluar dari ranah itu. Ini suatu apresiasi dari kami, ucapan apresiasi. Ini luar biasa. Semoga kalau masih ada rekan-rekan kita yang lain juga mengikuti Ustadz Taufik, mudah-mudahan ini bisa. Kemudian kami juga mengajak terutama kepada generasi muda, mari yang pertama kita ciptakan situasi yang kondusif, ya, karena dengan situasi yang kondusif itu ini akan berdampak terhadap kemajuan baik perekonomian maupun segala macamnya. Juga kami mengimbau bahwasanya mari kita jalin rasa persatuan, rasa persaudaraan, sehingga terwujudnya NKRI harga mati. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita yang anti dengan pemerintahan, yang anti dengan Pancasila. Mari sama-sama kita dukung negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian kita jauhi paham-paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Mari kita hidup rukun damai sesama antar umat, antar agama, baik antar suku, golongan. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan apa yang kita wujudkan, kesejahteraan masyarakat insya Allah mudah-mudahan tercapai. Amin. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz moderator yang sudah menyempatkan diri untuk datang. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mempunyai nilai ibadah. Amin. Dan kata orang bijak, panakiat pisau sirawi, pambiak kalin tabuang, salodang biak penyiru,
Setiap kita jadikan lawit, sakapa jadikan gunung, lam takambang jadikan guru. Masya Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dalam acara ceramah singkat nasionalisme dalam rangka menyangkal paham radikalisme ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Apa yang disampaikan Ustadz kita tadi, bagaimana kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi paham-paham yang akan menjadikan negeri yang sama-sama kita cintai ini berkurang keamanannya. Karena tak ada guna banyak makanan, nggak ada banyak rezeki tanpa adanya keamanan di negeri yang kita cintai ini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.